Tutorial gagal. 3 hal yang membuat sosmed, sosial media bisnis itu gagal. Setelah sekitar 2 minggu yang lalu, aku selalu mengobservasi ya. Sebenarnya apa sih yang membuat sosial media itu ya dari sebuah bisnis itu gagal? Gagal di sini dalam artian objektif atau tujuannya itu tidak tercapai ya. Jadi pengennya ini ternyata tidak tercapai. Oh, ternyata tujuannya mengenalkan ke sekian orang ternyata belum juga tercapai. Oh, dari segi objektif inginnya bisa interaksi ya dengan tentunya audiens mereka yang mereka sudah punya tapi belum engage ya, belum interaktif. Dan juga termasuk konversi ya. Inginnya konversi sekian ternyata tidak tercapai. Nah, dari sini saya coba membedah. Ini kira-kira apa yang salah? Dan setelah saya cek, ternyata ada beberapa faktor yang membuat sosial media bisnis itu gagal. Ada 3 ya. Yang pertama adalah lack of strategy ya. Jadi strategi yang dibuat itu ya apa ya, kita bilang bukan nggak ada ya, ada tapi terkesan asal-asalan atau mungkin tidak tepat ya, kurang tepat sasaran. Dan di sini ya, tugas sebagai pembuat strategi itu membuat bagaimana strateginya itu relevan dengan tujuannya apa. Jadi misalkan ketika kita ingin menangkap ya, tujuannya menangkap onta. Nah, salah satu strateginya adalah kita pergi ke gurun ya dengan membawa alat-alat ya seperti alat tangkap atau mungkin jaring yang besar ya. Kemudian ada box untuk nantinya si ontanya masuk atau seperti apa ya. Dan seterusnya. Jangan sampai salah. Contohnya gini, kita ingin tadi berburu onta, objektifnya sama, kita ingin mendapatkan onta, tapi salah satu caranya adalah pergi ke kutub utara. Kan tidak nyambung ya. Tujuannya apa, tapi caranya bagaimana? Itu tidak sesuai. Dan termasuk juga strategi itu kan intinya ada 2 ya. Apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Seringkali jangankan caranya ya, tujuannya saja abstrak gitu ya. Ingin viral ya, ingin sukses ya, ingin sukses itu yang sukses seperti apa, viral itu viral yang seperti apa ya kan, menghasilkan penjualan, oke ya, tujuannya memang ujungnya seperti itu, tapi kan itu ujungnya ya. Bagaimana proses bisa ke sana tentunya memerlukan serangkaian cara yang harus dipikirkan di aspek strategi ya. Ataupun sudah membuat ya tapi terkesan asal-asalan. Jadi gini, inginnya ke sana ya, tapi caranya ke situ. Contoh, audiensnya ini sesuatu yang dia itu chill ya, santai, generasi Z, tapi strategi kontennya itu serius ya, edukasi yang kaku banget. Kan tidak sesuai ya. Itu menurut saya ya terkesan asal-asalan, mentang-mentang edukasi itu naik sehingga dimakan mentah-mentah. Nah, harusnya kan lebih rapi lagi. Oke, edukasi, tapi edukasinya kita cari cara yang fun ya. Tidak terlalu serius-serius banget, tapi at least berfaedah. Nah, itu kan bisa. Jadi, membuat strategi ya, itu harus berdasarkan objektif. Objektifnya apa ya. Kemudian, yang kedua adalah eksekusi yang zonk. Nah, ini juga salah satu faktor penentu juga. Eksekusi itu sama pentingnya dengan strategi. Ketika strateginya bagus gitu, wah sudah proper gitu ya. Mungkin nggak perfect, tapi at least sudah proper tadi ya. Kemudian eksekusinya, nah ini bingung gitu kan ya. Kemudian ya bisa juga loh eksekusi asal-asalan, pokoknya asal jadi udah bikin seret gitu kan, take video atau mungkin bikin desain gitu, pokoknya jadi ya kan. Nggak ada penentuan penentuan kualitas yang terstandar gitu kan, pokoknya bikin gitu kan, angle-nya asal-asalan, kemudian suaranya nggak ada, suaranya nggak kedengeran ya kan. Kemudian secara copywriting atau script ya udah pokoknya ada kopas dari artikel, kan nggak gitu juga ya. Ada namanya execution excellence, artinya apa, eksekusi yang dilakukan itu harus excellence, harus bagus. Dan bagaimana cara menjalankan itu ya harus sesuai dengan strateginya. Strateginya pengen ke sana, ya sudah, kita bagaimana caranya. Contoh tadi ke gurun ya. Oke, ke gurun ya. Eksekusinya bagaimana? Oke, kita persiapkan minuman supaya nanti nggak kehausan ya dalam mencari onta. Itu salah satu skill dalam eksekusi juga. Ya, skill eksekusi itu penting ya. Oke, kita ke sana naik, kalau helikopter nggak mungkin deh ya. Kita pakai mobil misalkan.
Karena itu edannya lebih cocok lewat pakai mobil jeep misalkan, contoh saja ya. Kemudian kita ke sana 5 orang deh. Kalau 2 orang terlalu sedikit, ya. Kalau 10 orang terlalu banyak, stok makanan nggak cukup. Nah, kayak gitu harus dipikirkan. Oke, tadi itu hanya permisalan ya, tapi secara realnya bagaimana? Oh, nanti kita di outdoor syutingnya, sehingga kita pakai reflektor. Oh, kita nanti indoor syutingnya, sehingga kita bisa memakai yang namanya lighting ya. Lightingnya lampu apa, oh mereknya apa, nanti ada berapa, sisi mana, kanan kiri ya. Kemudian angle kameranya kita lihat dengan seksama. Oh ini kadang di kanan, kadang di kiri, kadang dari jauh, kadang dari dekat ya, kadang dari POV-nya dia. Itu macam-macam dipikirkan sedetail itu ya. Itu execution excellence. Makanya salah satu syarat bisa execution excellence adalah attention to detail ya. Dan bagaimana memprediksi kondisi di lapangan ya. Contoh, kita mau bikin konten interview. Bagaimana kalau nanti nggak ada yang mau diinterview? Itu harus ada backup plan-nya at least. Oke, kita coba cari, kita bawa 1 orang lagi ya, tim gitu ya, random. Kemudian ke sana ya, harusnya 2 orang tapi kita bawa jadi 3 orang, ya kan? Kameramen, talent sama 1 lagi orang yang diinterview. Tapi untuk cadangan ya. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti nggak ada yang mau diinterview. Oh, kita bisa nih supaya kita nggak dikira salesperson gitu ya. Jadi ada pendekatan yang lebih personal, kita kasih hadiah. Ya kita siapkan nih kue, snack, atau mungkin sarung, atau mungkin apa gitu ya. Yang bisa membuat orang itu, Kak mau Kak minuman? Oh iya mau gitu, silahkan. Nah Kak, tapi kita mau minta waktunya sebentar nih Kak untuk interview. Jadi nanti konten interviewnya tuh terlaksana dengan baik. Ya kan, jangan sampai wah iya di sana nggak ada orang bla bla bla. Nah itu ya, execution excellence itu penting. Yang ketiga adalah never evaluating atau jarang mengevaluasi. Padahal evaluasi itu hal yang penting juga loh. Jangan sampai kita jalan ya, tapi kita nggak mengevaluasi. Contoh, kita datang sekarang di Bandung ya, kita mau berangkat ke Surabaya. Kita tidak melihat ya di perjalanan gitu, kita sudah sampai mana, ini nyasar atau enggak. Oh kita sudah sampai di Tegal, oh kita sudah sampai di Semarang, oh kita sudah sampai di Jogja, oh kita sudah sampai di misalkan di mana gitu ya. Itu harus di track gitu ya, supaya memastikan oh ini kita memang arahnya masih ke Surabaya ya kan. Naik mobil aja kita kan seminimalnya itu ada petunjuk gitu kan. Oh kalau ke sana Surabaya, oh kalau ke kanan putar balik ke Bekasi misalkan gitu ya. Atau mungkin tracknya bukan dari petunjuk jalan yang hijau, tapi dari Maps ya, Google Maps. Itu juga termasuk track ya, mengevaluasi. Oh ternyata seperti ini. Lalu kalau actual di sosial media itu seperti apa? Jadi gini, kalau di sosial media, minggu 1 sudah berjalan. Oke, kita evaluasi dari eksekusinya. Oh kemarin kurang ini. Oke, minggu kedua, tidak hanya eksekusi, tapi hasilnya. Ya, outcome-nya seperti itu. Oh, engagementnya masih kurang ya, viewsnya masih kurang, watch time-nya terlalu sedikit, total play time-nya masih rendah ya, persentase orang nonton sampai habis juga sangat minim. Nah, itu harus dievaluasi. Oh, mungkin kita bisa tambahin ini. Oh, mungkin kita bisa tambahin itu. Sehingga ya, kita bisa improve lebih bagus lagi. Itu kunci dari evaluasi ya. Kita kan nggak tahu kalau misalkan ini kita lebih bagus atau lebih jelek kalau kita nggak pernah mengevaluasi based on data ya, based on data diolah jadi informasi diolah jadi sebuah insight gitu ya, dimana nantinya gitu ya itu akan berpengaruh ke decision kita. Ini kayaknya kalau edukasi terus nggak works ya, kita ganti ke entertain. Oh ini kalau konten interview kayaknya ternyata nggak works, kita ganti ke konten yang sifatnya mungkin podcast, ala-ala podcast. Jadi ya udah ngobrol-ngobrol aja ya, bukan interview yang sambil berdiri gitu mungkin ya. Atau ini konten POV lebih naik. Nah kayak gitu-gitu harus dievaluasi based on data tadi. Jadi jangan sampai Anda berjalan terus ya, tapi nggak tahu sekarang itu sampai mana sih ya. Itu kunci dari yang namanya evaluasi. Saya ulangi lagi ya, dari pertama yang namanya lack of strategy ya, strateginya nggak ada, strateginya kurang ya, nggak jelas. Yang kedua, execution zone ya, jadi eksekusinya aduh nggak banget gitu ya, tidak melihat kondisi lapangan itu seperti apa,
execution excellence-nya sangat-sangat kurang dan minim. Dan yang ketiga, soal tidak mengevaluasi. Padahal evaluasi adalah kunci kita menjadi lebih baik. Dan kalau Anda membutuhkan jasa sosmed strategis, ya jadi kami bantu dari aspek strategi dan Anda bisa fokus di eksekusi, kini Nakama Creative Lab menyediakan itu. Kalau Anda ingin ngobrol-ngobrol dan konsultasi dulu soal sosmed strategis, boleh di nomor WhatsApp ini. Sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya.